Jumpa kembali di channel SK Obehetan. Dan sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar aliran gereja yang berkembang saat ini. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan saudara SK Obehetan akan menjawabnya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu channel ini, share, like, and comment. Oke, saudara. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Eski. Saudara Eski, Ya, saya akan bertanya mengenai beberapa aliran gereja yang berkembang saat ini. Dan saat ini kita melihat banyak sekali aliran-aliran gereja. Nah, bagaimana pendapat saudara mengenai banyaknya aliran gereja saat ini yang berkembang? ya, memang secara realita kita tidak dapat menutup mata dalam hal ini, bahwa fakta membuktikan bahwa sejauh ini aliran gereja secara umum di seluruh dunia, bahkan secara khusus di Indonesia sangat banyak. Oke. Di lain sisi, hal ini bagus, artinya bahwa ada pertumbuhan atau ada peningkatan gereja. Namun di sisi yang lain terjadi gesekan-gesekan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Gesekan-gesekan doktrin, gesekan-gesekan masalah anggota jemaat dan lain sebagainya. Dan hal ini butuh perhatian khusus. Dan kalau kita mau melihat berkaitan dengan aliran-aliran gereja yang ada, kita juga harus membuka mata bahwa di dalam aliran-aliran gereja yang ada, sebagian memang betul murni hadir untuk menuntaskan misi yang Tuhan taruh. Namun sebagian hadir bukan karena ada visi dan misi yang jelas, tapi hadir hanya sekadar ambisius belaka. Karena melihat orang lain membangun gereja, melihat orang lain gerejanya berkembang, akhirnya dia memiliki sebuah hasrat yang adalah ambisi pribadi. Ambisi pribadi karena apa? Ambisi pribadi untuk menyaingi, atau paling tidak dia pun dapat membangun atau mendirikan sebuah gereja atau sebuah aliran gereja. Dan hal ini menjadi sesuatu yang tidak bagus, karena hanya saja memperbanyak jumlah gereja, tetapi dalam perkembangan pemuridan, pelayanan dan lain sebagainya tidak berjalan dengan baik. Tetapi ada juga gereja yang hadir itu karena memang memperoleh visi yang jelas. Sang pemimpin memperoleh visi yang jelas daripada Tuhan, lalu oleh visi itu dia implementasikannya dengan membangun gereja, tapi itu akan kelihatan dengan pengajaran-pengajaran yang berkualitas yang di dalamnya membawa pertumbuhan iman jemaat semakin dekat dengan Tuhan, dan pelayanannya kita akan lihat semakin efektif dan efisien. Ketika demikian. Oke, Pak. Sangat bagus penjelasannya. Nah, dengan adanya beberapa aliran gereja yang seperti tadi Bapak jelaskan, nah adanya gesekan-gesekan. Terus bagaimana caranya, Pak, supaya semua aliran gereja yang berkembang saat ini mempunyai satu visi? Ya, saya pikir untuk mempersatukan visi dari aliran-aliran gereja yang ada menjadi satu visi aja, saya pikir itu kita memenuhi berjumpa dengan persoalan. Karena apa? Setiap gereja tentu memiliki visi masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain setiap gereja memiliki visi masing-masing, yang kedua kita berbeda aliran. Tidak semua gereja yang ada memiliki satu aliran atau paham doktrin. Nah, untuk itu kalau kita ingin mencari titik temunya untuk satu visi, saya pikir hal ini sangat
sangat berat dan kita butuh waktu yang panjang. Tapi sekiranya saya pikir ada satu hal utama yang akan membuat gereja-gereja ini dapat bersatu. Apa itu, Pak? Hal itu apa? Ya, pertanyaannya kira-kira seperti itu. Kita melihat dari tujuan gereja itu hadir untuk apa. Ini yang kita mau lihat. Oke. Kalau akhirnya kita sampai kepada kesimpulan apa tujuan gereja itu hadir, maka saya pikir kita akan sampai kepada satu titik di mana kita akan bersatu. Dan tujuan itu adalah begini. Gereja pada dasarnya adalah mereka-mereka yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Kristus yang ajaib. Untuk apa mereka dipanggil keluar dari gelap kepada terang Kristus yang ajaib? Ya, sudah pasti menjadi terang bagi kegelapan yang ada. Jikalau kita tarik pada kesimpulan dari hal ini, maka gereja itu harus ada untuk amanat agung atau harus ada untuk misi. Oke. Kalau selagi gereja masih hadir dan ada dengan atas dasar doktrin yang kuat, lalu melupakan misi dengan tujuan menambah jiwa, lalu melupakan misi, maka gesekan demi gesekan akan terus dan tetap berkelanjutan dari dekade ke dekade, dari era ke era. Tetapi kalau gereja-gereja merubah cara pandang seperti ini dan fokus kepada tujuan menjadi terang, atau fokus kepada misi, fokus kepada amanat agung, maka di sana kita akan dapat melihat bagaimana gereja-gereja akan bergandengan tangan, sama-sama bekerja sama untuk penuntasan ini. Asalkan fokus tujuannya jalan amanat agung. Tapi kalau atas dasar doktrin, saya pikir agak sedikit susah. Oke, atas dasar amanat agung. Tapi saat ini ada banyak juga hamba Tuhan yang setelah dia tamat dari STT atau selesai sarjana teologinya dan mau pelayanan keluar dan ingin mau memulai gereja, dan pada dasarnya hamba Tuhan itu tidak memiliki pengetahuan atau visi misinya bukan ke amanat agung. Nah, dia membangun gereja. Dan saat dia membangun gereja, jemaat-jemaat yang datang dan penanaman dia di gereja itu bukan amanat agung. Terus bagaimana dong Pak jemaat-jemaatnya, pertumbuhan jemaatnya ke depannya? Karena pada dasarnya hamba Tuhannya, gembalanya lah di situ tidak mengetahui sendiri tentang amanat agung, atau bukan mengetahui sih, pemahamannya belum sampai ke sana gitu. Ya, memang untuk itu produk dari sebuah gereja, produk dari seorang pemimpin gereja untuk sampai kepada tujuan yaitu amanat agung, produksinya itu ada di STT. Atau ada di sekolah teologi atau fakultas-fakultas teologi. Nah, di rumah produksi ini kalau tidak menjadikan produk amanat agung itu menjadi brand ambasadornya, maka akhirnya kita akan berjumpa di lapangan banyak gereja, banyak persekutuan yang hadir tapi tidak ada tujuannya, atau hadir tapi fokusnya hanya kepada orang Kristen. Artinya bahwa yang terang menerangi yang terang. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu supaya sebuah gereja memiliki fokus terhadap amanat agung, seorang pemimpin memiliki visi berkaitan dengan amanat agung, maka harus digembleng habis-habisan dengan kurikulum berkaitan dengan misi di STT. Ketika dia memiliki pemahaman yang kuat berkaitan dengan misi, ketika dia memiliki konsep yang jelas berkaitan dengan amanat agung, maka di dalam pelayanannya otomatis dia akan mengimplementasikan berkaitan dengan pemahaman amanat agung. Bicara amanat agung itu tidak selamanya harus pergi. Bisa saja dia akan selesai dari sekolah dan menjadi pendeta atau mendirikan gereja. Tapi goalnya jelas. Goalnya adalah menjadi amanat agung, gereja yang misioner. Dengan gereja yang dia bangun, dia ingin agar gereja ini akhirnya terlibat dalam penuntasan amanat agung dengan menjadi pendoa syafaat atau menjadi pendukung dana, atau mungkin mempersiapkan mengkaderkan anggota-anggota gereja untuk menjadi ujung tombak dalam penuntasan amanat agung.